Halo, selamat pagi sahabat Biting. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini semua sahabat Biting dalam keadaan sehat. Amin. Nah, ini Biting lagi bersih-bersih di belakangnya. Di belakang rumah kita yang baru. Karena kemarin ada kakak itu yang bilang, jangan bilang pondok lah Biting. Bilanglah rumah. Kasih tahu lah rumah. Jangan bilang pondok. Dia cakap itu. Jadi Biting cakap hari ini mulai rumah. Nah, sekarang Biting sama abang sama juga Kila tadi tengah tegakkan ini ya, apa namanya, kerangka untuk dapurnya ya. Nah, ini kerangka untuk dapurnya, ini baru hari ini ditegakkan ya. Dan Biting juga di belakang ini bakar semua sampahnya supaya nampak bersih ya. Dan nanti ini sudah buat apa namanya ini, tempat kalau mandian, air mandi kita nanti jatuhnya ke sini ya, supaya jangan melebar kemana-mana dia. Jadi kita buatkan lubang dia seperti ini supaya nanti air pecerannya dia masuk ke dalam ini ya. Nah, untuk ininya, inilah dia untuk apa namanya ya, kerangka dapurnya ya. Ini baru hari ini dibuat tegakkan kerangka dapur nih. Atau mungkin besok lagi disambung. Hari ini tadi Biting sama abang Biting hari ini datang, semalam datang, dan hari ini belanja ya untuk bikin rumah pondoknya juga. Dia pun bersihkan juga tadi bagian sana. Nanti di sini bagian yang sudah dibakar nih, nanti disitulah dia tegakkan juga pondoknya ya. Jadi Biting dengan abang nanti berdampingan rumahnya ya, macam itu. Jadi Biting tengah kemas-kemas ini. Oke, sebentar lagi Biting akan balik juga sama Kila sama abang, karena untuk sementara ini abang Biting dia akan tinggal di pondok, di tempat Biting, di rumah Biting ya, yang di pondok sana. Jadi untuk berapa hari dia mau bikin, ada ambil kayu di hutan supaya nanti bisa ditegakkan pondoknya di sini juga. Oke, ikuti terus sahabat Biting. Nah, ini sampahnya yang kita ini tadi ya. Dan ini tempat pembuangan air limbahnya nanti. Kalau kita mandi ke apa, nyuci piring semua, kita letak di sini ya. Kita masukkan di sini. Jadi nanti airnya tidak pergi kemana-mana. Karena dekat sini parit dia belum ada ya. Ataupun longkang dia tak ada. Jadi Kila buatkan ini, apa namanya, macam sumur-sumur lah ya. Tempat pembuangan air mandi nanti masuk ke sini. Jadi dia tak bersepah-sepah tak kemana-mana nanti. Masuk dia ke sini. Dan inilah dapur Biting kali ini kecil ya. Lebih besar lagi dapur yang di pondok sana dibanding dengan yang di rumah sini, karena ini 2,5 ya ukurannya, tapi panjangnya 6 meter. Panjangnya 6 meter, tapi lebarnya cuman 2,5. Iya betul lah. Ini panjang ke sana. Panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 6 meter. Seperti itu ya. Jadi kata Kila, ini pun tak apalah, cukup lah ini. Nanti kalau ada lagi rezeki kita boleh besarkan, tapi untuk sekarang ini karena biaya tak cukup, bahan pun tak cukup, jadi Kila cakap segini saja buat dapurnya, tak apalah. Nanti kalau ada rezeki kita besarkan pun tak apa, dia cakap gitu ya. Oke lah. Nah, ayam senang ayamnya ya. Korek kenyang dia. Cari-cari. Ada yang bikin Biting kesal sama Kila karena berapa hari kemarin Biting tidak datang ke rumah ini ya, ataupun ke tempat yang baru ini, ke rumah baru ini. Biting dengan Kila pergi bantu abang DS 366 untuk tegakkan pondok. Nah, satu hari tidak pergi ke sini, kemudian besoknya Biting sama Kila datang, ternyata rumah sudah dimasuki orang. Dan bahan kita untuk pintu sama jendela itu dicuri ya. Biting kesal sekali karena hari ini rencana Biting sama Kila untuk pasangkan pintu dengan jendela, engsel dia, kunci dia, semua ada di dalam ya. Dalam satu kotak itu. Memang Kila tinggalkan di sini. Dia letak tempat alat-alatnya, tutup di situ. Ternyata ada orang masuk dan diambil ya. Biting kesal sekali
karena hari ini planning kita untuk pasang jendela dengan pintu tak bisa terlaksana karena engsel dia itu untuk buka tutup dia itu dicuri ya sama orang. Saya pun tak tahu siapa yang curi, anak-anak kah, orang tua kah, orang besar tidak tahu juga ya. Tapi itulah kenyataannya, hari ini Bi Iting cancel untuk pasang jendela dengan pintu karena bahannya sudah hilang ya. Otomatis Bi Iting sama Kila harus beli lagi kunci dengan engselnya ataupun dengan pegangan pintu itu supaya bisa dipasangkan lagi. Rencananya hari ini memang Kila dengan Bi Iting mau pasangkan jendela dengan pintu supaya bisa tertutup rumahnya ya. Karena beberapa hari ini memang jendela sama pintu tidak dikunci karena memang belum dipasang ya. Kemarin itu Bi Iting sama Kila ingin mau masangkan pintunya, itu sudah dibuat sama Kila semalam, sudah diketam lagi karena kebesaran pintunya ya. Jadi tidak bisa langsung dipasang macam itu, kena potong lagi, kena haluskan lagi, lepas itu congkel lagi tempat dia punya engselnya itu, baru boleh dipasang ya, karena dia tak ngam dengan kusen dia. Nah hari ini rencananya kita mau pasang itu, tapi ternyata bahannya sudah hilang ya sahabat Biting. Hanya 1 hari saja kita tak datang ke sini, ternyata bahan kita dan alat-alat kita sudah diambil sama orang, tak tahu siapa yang ambil. Tadi Bi Iting cakap kena report lah dengan RT ataupun ketua kampung dekat sini supaya dibuatlah satu amaran ataupun apakah namanya untuk warga yang di sini, sama ada anak-anak kah yang masuk ataukah siapa yang curi tak tahulah. Bi Iting tak boleh nak cakap apalah karena kecewa ya, sakit hati rasanya, kecewa, tak boleh nak cakap lagi. Bi Iting rasa hari ini senang, nanti tutup pintu boleh senang apa-apa barang. Bi Iting nak berangsur bawa barang ke sini ya, jadi bisa aman. Tapi ternyata hari ini pun tak bisa juga dipasang pintu dengan jendela karena bendanya itu sudah dicuri sama orang ya. Itulah dia sahabat Bi Iting. Bi Iting pun tak tahulah nak cakap apa lagi, macam mana nak buat. Sementara tak tahulah, Bi Iting tak tahu nak cakap apa. Terpaksa lah ditunda lagi nak pasang pintu. Besok mungkin kena beli lagi lah alatnya, baru bisa dipasangkan pintunya ya. Semua bahan-bahan kita kurang, dan ada bahan pun itu pun dicuri orang. Apa boleh buat, mungkin benda itu tak berjodoh dengan kita ya. Oke Sobat Bi Iting, sampai di sini dulu video kali ini. Bi Iting berharap dan mohon doa untuk teman-teman semua, semoga apa-apa yang terjadi saat ini tidak berulang lagi ya. Semoga inilah yang pertama dan inilah kali yang terakhir ya orang buat macam ini. Semoga saja orang itu pun insaf ya, tidak melakukan hal yang sama lagi. Bi Iting bukan kecewa rasanya, kecewa, memang kecewa. Awal-awal Bi Iting datang sini semua aman, barang-barang aman. Selepas pasang dinding, jendela, dinding-dinding semua, malah di situ malah hilang barang kita. Biasanya Bi Iting letak di situ macam piring kah, alat-alat masak apa segala macam. Itu meter pun hilang. Palu pun hilang. Lepas itu engsel kunci dengan untuk pintunya itu pun hilang. Macam mana nak buat? Bi Iting tak tahu lagi nak cakap. Kila pun cuma bisa diam saja ya. Tapi dalam diam Kila itu Bi Iting tahu dia dalam hati dia mesti panas juga mungkin. Tapi namanya laki-laki ya, dalam diam dia itu mesti ada sesuatu yang dia pikir. Tapi tak tahulah Bi Iting. Kalau Bi Iting ini kalau rasa tak puas hati itu mesti nak cakap. Mesti nak cakap karena dari dalam ini keluar. Macam itu ya kalau perempuan. Tapi Kila dia senyap aja. Tapi dalam senyap dia itu dia mesti memikirkan sesuatu, macam mana caranya. Itulah cerita Bi Iting hari ini ya. Semoga saja ini adalah yang pertama dan kali terakhir orang melakukan seperti ini dengan Bi Iting. Kasihan dengan Bi Iting. Itu lama baru Bi Iting bisa beli alat-alat benda itu ya. Karena
bahan-bahan pun kurang, sementara apa namanya, simpanan pun sudah menipis. Lepas itu nak beli lagi, kena tunggu lagi panen, baru boleh kita beli barang-barang ataupun alat-alat yang kurang. Kita cicil berangsur, bukan karena kita senang pasal ada duit kita buat benda ini ya, tapi karena sesuatu hal makanya kita terpaksa buat pondok yang baru nih. Itulah dia sahabat Biting. Udah lah, Biting apa ya, tak boleh cakap lagi lah. Oke sahabat Biting, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih karena telah mendengarkan keluh kesah Biting. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam menjua, bye bye. Tetap semangat ya.